juga menjelaskan kalau laga melawan Indonesia juga nggak akan kalah sulitnya dibandingkan melawan Qatar dan Australia. Menurutnya, dengan komposisi skuad Indonesia yang banyak diisi pemain berpengalaman di level senior, membuat tim ini secara mental udah matang. Ditambah kualitas dari para pemain abroad yang udah terbukti bisa membawa impact besar di timnas Indonesia. Pastinya skuad Garuda akan jadi tim yang alot. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, hari ini ada kabar berita gembira di mana timnas U23. Kalau sebelum ini ada 6 pemain abroad yang akan bermain membantu timnas U23 ini di dalam Piala Asia U23. Antaranya Justin Nubne, Ivar Jene, Marcelino Ferdinand, Arhan Pertama. Ini yang bermain di luar negeri ya, yang akan membantu nanti timnas U23. Dan kini berita baiknya ialah Nathan Joaon juga akan turut serta bergabung bersama timnas U23. Jadi ini yang saya ingin reaksi dalam video pada kali ini. Pelatih kalau sebelum ini Australia dan Qatar juga mungkin agak terkejut, agak kaget dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia ini. 50% daripada pemainnya adalah daripada pemain timnas senior, jadi punya pengalaman yang luas. Dan kali ini pelatih Jordan pula heran melihat daftar skuad U23 timnas Indonesia. Jadi yuk kita semak daripada video ini daripada channel Gals nih, guys. Oke, serius mereka pakai tim ini. Pelatih Jordan heran usai melihat daftar skuad U23 Indonesia. Yuk, tanpa urut basa-basi kita semak dulu video ini, guys. Elkin Bagot. Timnas U23 resmi bertolak ke Dubai untuk menjalani pemusatan latihan hingga 11 April mendatang. Kabar baiknya, pasukan Sinteyong resmi mendapatkan satu amunisi tambahan usai Nathan Joaon diberi izin klubnya buat bergabung. Tentu saja ini akan membuat pertahanan timnas jadi lebih baik, mengingat lawan yang dihadapi di grup A ini cukup sulit. Akan tetapi bila semua pemain abroad yang dipanggil ini pada akhirnya bisa dimainkan semua, ya peluang Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup cukup terbuka. Apalagi banyak pemain timnas U23 yang udah berpengalaman mentas di level senior. Sehingga sedikit banyak dari sisi mental, tim ini udah nggak kagok main di panggung Asia meskipun statusnya adalah tim debutan. Nah, setelah pelatih Qatar dan Australia sempat dibuat terkejut dengan daftar skuad timnas Indonesia, kini giliran pelatih Yordania U23, Abdullah Abu Zema, yang merasakan hal kurang lebih sama, di mana ia merasa dengan skuad timnas Indonesia yang banyak diisi pemain berpengalaman plus para pemain yang main di luar negeri, menjadikan Indonesia tim yang tidak layak disebut underdog. Bahkan bisa jadi Indonesia akan bermain layaknya bom waktu yang siap dan menghancurkan di saat yang tak disangka-sangka. Tapi sayang sekali, guys, di sini sayang sekali. Kenapa? Elkin Bagot tidak dapat membantu skuad U23 ini. Dikabarkan dia masih cedera. Tapi sayangnya kalau Elkin Bagot ada itu melawan Indonesia ini akan jadi satu tim yang skuad ala-ala Eropa cara permainannya, dan dia akan menentang Jordania, Qatar, Australia. Itu walaupun tim ini nampak hebat ya, 3 ini, tetapi kalau Indonesia ini ke semua ada termasuk Elkin Bagot itu, mungkin tidak mudah juga tim seperti Jordania, Australia dan Qatar ini ya melawan timnas Indonesia ini, guys. Kita lanjut. Peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup Piala Asia U23 tentu saja kini makin terbuka. Setelah sebelumnya publik dibuat was-was lantaran timnas kabarnya nggak akan bisa bermain dengan komposisi terbaik, kini setelah melalui beragam perundingan dan ya sedikit lobi-lobi, akhirnya timnas bisa dikatakan siap tempur. Apalagi 6 pemain yang main di luar negeri juga dikabarkan telah diizinkan klubnya buat main untuk Indonesia di ajang ini. Mantap. Rafael Strik, Justin Nubne, Ivar Jene,
Marcelino Ferdinand, arahan pertama. Yap, sebagaimana kita tahu kalau keberadaan Nathan para pemain Joao. abroad bagaimanapun sangat-sangat penting buat mengangkat tim ini. Selain itu, para pemain yang main di Liga 1 juga mereka-mereka yang juga udah paham dengan gaya bermain Coach Shin. Terlebih, sebagian besar dari tim ini diisi oleh pemain yang telah berpengalaman mentas di timnas senior. Sehingga ya secara mental, Indonesia pastinya nggak akan merasa kikuk buat bersaing mendapatkan satu tempat di fase gugur. Yap, seperti diketahui bersama, kalau Nathan Cho akhirnya bisa ikut join dan siap memberikan yang terbaik. Akhirnya. Tentu dengan masuknya Nathan, komposisi tim bisa aja berubah lagi. Di mana Justin Hubner bisa didorong buat jadi DM mendampingi Ivar Jenner sebagai pengatur serangan. Sementara Nathan juga cukup cakap main di posisi center back dalam skema 3 back, bermitra dengan Rizky Ridho maupun mantap. Ferrari. Lalu Marcelino, ia bisa didorong menjadi false nine atau winger yang bisa bergantian masuk dengan Rafael Schreiber. Sedangkan Ramadan Sananta juga kemungkinan akan diberikan kesempatan lebih usai berhasil membuktikan diri di pertandingan terakhir setelah sukses mencetak 1 gol ke gawang Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa hari lalu. Ini Ramadan Sananta nih. Kalau dia gini dengan Rafael Strik di depan nanti bergandingan. Ya, melihat ini semua pastilah membuat Indonesia kini nggak bisa dianggap sebagai tim hore di grup A. Dan setelah pelatih Qatar serta Australia mengakui itu, kini giliran pelatih Yordania U23 Abdullah Abu Zema yang nggak mau meremehkan Indonesia. Menurutnya, semua tim di grup A kini punya peluang yang sama, termaksud Indonesia yang di atas kertas adalah tim debutan di ajang ini. Semua tim di grup ini punya peluang yang sama untuk lolos ke babak pertama. Dalam upaya lolos ke Olimpiade Paris 2024, semua tim sudah mencapai level yang dekat dan mencapai prestasi jauh di turnamen adalah hak sah bagi semua peserta. Kami berupaya menampilkan level istimewa yang sesuai dengan sepak bola Yordania dan mencapai level Olimpiade, ucap Abu Zema dilansir dari CNN. Kita tunggu gandingan tuh guys. Ini Justin Hubner, Rizky Ridho, Nathan Joao. Lebih lanjut, Abu Zema juga menjelaskan kalau laga melawan Indonesia juga nggak akan kalah sulitnya dibandingkan melawan Qatar dan Australia. Menurutnya, dengan komposisi skuad Indonesia yang banyak diisi pemain berpengalaman di level senior, membuat tim ini secara mental udah matang. Ditambah kualitas dari para pemain abroad yang udah terbukti bisa membawa impact besar di timnas Indonesia. Pastinya skuad Garuda akan jadi tim yang alot. Pasalnya dilihat dari lini per lini, emang timnas Indonesia ini cukup merata, terutama dari sisi pertahanan yang di sana diisi oleh pemain macam Rizky Ridho, Nathan Cho, Justin, Arhan, hingga Hernando. Ya sudah pasti akan butuh effort lebih bagi Yordan bila ingin mengalahkan Indonesia. Dan beliau juga nggak segan kalau laga versus Indonesia bisa jadi bom waktu. Karena bagaimanapun pertemuan kedua tim akan terjadi di matchday grup A. Yang mana jika kedua tim sama-sama meraih hasil tak maksimal di 2 laga awal dan butuh kemenangan di laga akhir, ya pasti laga ini akan jadi sangat sulit. Sementara itu, mantan pelatih timnas senior Yordania, Adnan Hamad, mengatakan kalau sekarang level tim-tim ASEAN udah nggak bisa dianggap sepele. Dan sudah pasti laga melawan Indonesia nanti juga akan menjadi laga yang tak mudah bagi Yordania. Itu bukan pertandingan yang mudah, mereka harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kemenangan dan ini merupakan bukti perkembangan sepak bola di Indonesia dan ASEAN. Mendapatkan 3 poin adalah hal yang paling penting, tetapi mereka tahu kalau mereka harus bekerja pada output serangan yang telah disusun, ucap pria 63 tahun tersebut. Ya, pada akhirnya semoga timnas U23 mendapatkan hasil maksimal di turnamen ini. Meskipun ini bukan agenda FIFA, tapi bagaimanapun ajang ini dirasa sangat layak diperhatikan timnas mania sekalian. Karena bagaimanapun kabarnya, ini kan juga menyangkut masa depan Coach Shin. Maka dari itu, dukungan maksimal perlu diberikan. Terlebih, siapa tahu nih, jika semesta merestui, Indonesia bisa lolos sampai semifinal dan membuka jalan ke Olimpiade. Kan ya itu sangat wajib disyukuri. Namun terlepas dari apapun, jangan berekspektasi berlebih. Karena ya bagaimanapun, ini tetaplah turnamen kelompok umur. So sekali lagi kita dukung dan doakan saja, oke? Kita doakan saja guys ya. Oke guys, itu yang berita baiknya.
Nathan Joaon dapat bermain dengan timnas U23 ini. Dan Piala Asia U23 ini adalah pelapis kepada timnas senior. U23 ini sebenarnya pemain-pemainnya adalah pelapis pengganti nanti kepada pemain-pemain senior. Sebab itu ada 50% dari pemain senior itu bermain dengan U23 ini di kelompok umur ini. Sebab umur mereka masih lagi di bawah U23. Jadi mereka boleh bermain dalam U23 ini. Dan ada yang masih umur 18 tahun, 19 tahun juga masih boleh bermain di U20 dalam Piala Asia nanti. U20 pula. Jadi peringkat kelompok umur U20, U23 dan kemudian senior. U20, U23 ini adalah pelapis pengganti kepada senior nanti apabila pemain-pemain senior ada yang umur dia sudah mencapai ke 30-an itu mungkin sudah tidak lagi berpotensi dengan kekuatan staminanya di timnas senior itu mungkin akan digantikan oleh pemain-pemain U23 ini. Jadi kalau kita melihat kepada list ataupun senarai pemainnya yang mana 50%-nya bermain di timnas senior, sudah tentu pengalaman mereka selain bermain dengan timnas senior, mereka juga ada lebih kurang 7 pemain yang bermain abroad di luar negeri. Antaranya Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan. Kalau dulu Witan Sulaiman juga pernah bermain di luar negeri ya. Witan Sulaiman dan pemain-pemain diaspora ataupun pemain keturunan Justin Lugner, Ivar Jenner, Nathan Joaon, Rafael Strik, dan beberapa pemain lain. Dan di lini belakang dibantu sekali lagi oleh kapten yang penuh pengalaman yaitu Rizky Ridho. Rizky Ridho ni kalau ikut saya punya pengamatan dia akan menjadi pemain legenda juga nanti di Indonesia ini. Sampai satu saat, sampai satu masa nanti dia akan menjadi legenda yang terbilang. Sama dengan Marcelino Ferdinand nanti. Sebab umur mereka ini masih muda dan mereka bermain di semua kelompok umur dan menjadi juara beberapa kejuaraan nanti. Nah sekarang ini Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand sudah juara Sukansi. Nah nanti akan datang ini kita tidak tahu lagi kejuaraan apa pula yang menanti pemain-pemain muda ini. Jadi saya ingat itu saja reaksi saya pada hari ini guys. Mudah-mudahan kita mendoakan semoga timnas Indonesia U23 ini juga akan berjaya di Piala Asia ini nanti. Dia akan berhadapan dengan Australia, Qatar, Yordania. Ketiga-tiga timnas ini semua berada di bawah ranking FIFA 70 ke bawah ya. 70 ke 30 dan ke 20 Australia, Qatar, Jordania. Walaupun ini kelompok umur 23 tetapi dia selevel juga tuh dengan senior sebab hampir U23 ini sebagai pelapis dia nanti kepada senior itu. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian ada pendapat pandangan sendiri, jangan lupa kalian komentar di ruang kolom di bawah ini. Kalian punya informasi yang sangat baik juga. Saya selalu membaca komentar kalian. Dan jika kalian suka kepada reaksi saya pada hari ini, kalian jangan lupa untuk mendukung, menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Oke guys, saya sangat menghargainya semua. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.